Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas materi kelas 11 mengenai dinamika rotasi. Nah, bicara tentang dinamika rotasi, berarti nanti kita akan mempelajari gerak rotasi. Oke, apa-apa saja yang kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, kita akan berbicara mengenai momen gaya. Nah, pada gerak lurus, yang menyebabkan suatu benda itu bergerak itu adalah gaya ya, atau F. Nah, untuk gerak rotasi, yang mengakibatkan suatu benda itu bergerak, itu adalah momen gaya, atau nanti ini simbolkan sebagai torsi. Tau ya, ini simbolnya tau. Momen gaya atau torsi sama aja ya. Oke. Yang kedua, kita akan berbicara mengenai momen inersia atau I. Lalu kita akan bicara tentang energi dan usaha pada gerak rotasi, dan yang terakhir kita akan berbicara mengenai momentum sudut. Berikutnya kita akan lihat apakah hubungan dari gerak translasi dan gerak rotasi. Sebenarnya hampir mirip ya. Jika pada gerak translasi atau gerak lurus, nah yang menyebabkan suatu benda itu bergerak adalah gaya atau F. Sedangkan pada gerak rotasi, yang menyebabkan suatu benda tersebut bergerak adalah momen gaya, atau di sini disimbolkan dengan tau ya. Nah, rumusnya dari torsi ini atau momen gaya ini sama dengan gaya dikali lengan. Nanti kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai lengan yang dimaksud ini ya. Berikutnya, jika dalam gerak translasi kita mengenal sebagai massa atau M, nah, pada gerak rotasi itu adalah momen inersia. Nah, ini rumusnya, konstanta dikali massa dikali R kuadrat jari-jari ya. Berikutnya, untuk penjelasan lebih lanjut kita akan bahas di bagian momen inersia. Jika gerak translasi ada percepatan linear, nah di gerak rotasi itu adalah percepatan sudut atau alfa ya, dimana rumusnya adalah percepatan linear dibagi jari-jari. Dalam gerak translasi adalah dikenal istilah kecepatan linear atau V ya. Jika dalam gerak rotasi itu adalah omega, V sama dengan kecepatan linear dibagi jari-jari. Nah, di gerak translasi, gaya sama dengan massa dikali percepatan linear. Dan dalam gerak rotasi, torsi atau momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Nah, jadi ini dia ya. Nah, jika dalam gerak translasi seperti ini, jika dalam gerak rotasi itu seperti ini. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa nanti rumusnya sebenarnya sama ya, karena kan di gerak translasi itu gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, untuk di momen gaya, karena massa itu di sini adalah momen inersia, berarti momen inersia dikali percepatan sudut ya. Oke, nah itu dia. Oke, mari yang berikutnya kita bahas mengenai momen gaya atau torsi. Nah, ini dia momen gaya. Momen gaya atau torsi disimbolkan dengan tau. Nah, rumusnya adalah F dikali L ya, dengan F adalah gaya, L adalah lengan. Dimana lengan adalah jarak titik poros dengan gayanya. Oke, nah dan juga antara gaya dengan titik poros itu harus tegak lurus ya, dengan poros. Nah, harus tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat ya adik-adik. Nah, nanti kita lihat lengan itu adalah jarak dari titik poros ke gayanya tersebut, itu yang jadi lengan. Atau momen gaya itu sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Nah, dalam momen gaya ini adalah besaran vektor, dimana ada arahnya ya kalau besaran vektor. Jadi, yang penting kita perhatikan di sini adalah jika searah jarum jam itu akan bernilai positif. Jika berlawanan jarum jam akan bernilai negatif. Nah, yang dimaksud di sini adalah, oke, kita lihat dari animasi sebelah ini. Misalkan ada gaya dari bawah. Nah, bergerak seperti itu ya. Nah, ini kan nanti dia akan berlawanan jarum jam. Sedangkan untuk gaya yang seperti ini,
didorong ya seperti tadi. Nah, ini kan berarti dia bergerak secara searah jarum jam. Nah, jika berlawanan seperti ini, gambar yang pertama itu bernilai negatif. Jika searah seperti ini, dia akan bernilai positif. Misalkan lagi di sini ada batang ya. Misalkan saya gambarkan di sini ada batang. Oke. Misalkan di sini porosnya. Nah, ada gaya misalkan dari sebelah sini. Oke, maaf saya buat tegak lurus ya. Gaya tegak lurus. Nah, misalkan gaya di sini adalah 3 Newton. Lalu jarak dari gaya ini menuju titik poros itu misalkan 1 meter. Nah, maka adik-adik perhatikan jika diberi gaya dari atas seperti ini, maka pasti kan si batang akan bergerak seperti ini ya. Nah, jika bergerak seperti ini, seperti yang ini tadi ya, animasi yang sebelumnya, saya akan ulang. Oke, kita lihat lagi. Ini, jika kita berikan dari bawah kan dia akan berputar berlawanan. Jika kita berikan gaya dari atas seperti ini, dia akan searah jarum jam. Nah, berarti ini bernilai positif. Maka tau sama dengan F dikali L, atau sama dengan gayanya adalah 3 Newton, dikali lengannya adalah ini ya, jarak dari titik poros ke gaya ya, 1 meter. Nah, jaraknya ini dan gaya terhadap poros ini itu tegak lurus ya adik-adik. Berarti ini sama dengan 3 Newton meter. Oke, itulah dia momen gayanya. Nanti kita akan lihat ya penerapannya pada soal, untuk soal-soal yang searah dengan berlawanan ini. Juga kita akan lihat bagaimana, karena ini penting ya, antara gaya dengan sumbu atau dengan porosnya itu harus tegak lurus. Jika tidak tegak lurus berarti dianggap nilainya 0. Oke. Mari kita bahas soal-soalnya. Contoh soal yang pertama, sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 140 cm. Pada batang bekerja 3 gaya masing-masing, F1 katanya 20 Newton, F2 10 Newton, dan F3 adalah 40 Newton. Dengan arah dan posisi pada gambar. Besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya adalah, oke, berarti ini yang sebagai porosnya adalah pusat massa ya. Nah, ibaratnya kan pusat masanya itu berada di sini. Titik tengah-tengah dari batangnya itu ya pusat masanya. Seperti jika kita mengambil titik berat ya, kayak berat itu. Nah, itu adalah pusat masanya. Oke. Nah, maka kita lihat dulu ya. Karena di sini dikerjakan lebih dari satu gaya, berarti nanti kita akan hitung sigma momen gayanya ya. Oke, untuk tanda karena pada momen gaya ini sesuai kita pelajari sebelumnya, ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Nah, mari kita lihat dulu sebelum ke situ jaraknya ya. Jarak dari gayanya terhadap porosnya. Kita lihat tuh F1. Nah, F1 ini antara gaya dengan poros sudah tegak lurus ya adik-adik. Nah, berarti kita lihat jika misalkan batang tersebut 140 cm, berarti dari tengah ini ke ujung itu adalah 70 cm ya. 70 cm apabila diubah ke dalam meter menjadi 0,7 meter. Oke, jadi ini jaraknya adalah 0,7 meter. Oke, selanjutnya untuk gaya yang kedua atau F2. Nah, gaya F2 dengan poros juga sudah bentuknya tegak lurus ya. Maka jika dari ujung ini ke F2 ini 100 cm dan dari tengah ya ke ujung itu 70 cm ya, ini kalau dari sini ke sini kan 70 cm juga ya, berarti dari sini ke sini itu jauhnya adalah 0,3 meter atau 30 cm. Nah, berarti kalau untuk F3 itu jauhnya sama ya dengan F1, yaitu sebesar 0,7 meter. Nah, setelah kita dapatkan lengannya ya, jarak dari poros menuju gayanya, sekarang kita tentukan arahnya. Nah, untuk F1 ya, F1 ibaratkan saya akan buat animasi sebelah sini. Nah, ini gaya F1 ya.
ditarik, misalkan gitu ya, ditarik batangnya, maka kan perputarannya akan seperti ini. Nah, seolah-olah seperti itu ya. Nah, jadi kan perputaran dia tadi ketika ditarik itu seperti ini searah dengan jarum jam. Nah, jika searah jarum jam, maka akan bernilai positif. Jadi, momen gaya 1, nah bernilai positif ya. Nah, untuk F2, mari kita lihat animasinya. Untuk F2, jika ada gaya ya, ditarik, nah seperti itu. Nah, maka kan jika batang ini ditarik ke bawah, maka perputaran dari si batang, nah akan seperti itu ya, karena kan dia ditarik ke bawah. Nah, adik-adik lihat tadi perputarannya bagaimana? Perputarannya itu berlawanan arah jarum jam ya, dia berputarnya ke sana. Oke, kalau berlawanan jarum jam berarti bernilai negatif. Artinya, untuk momen gaya atau torsi, gaya kedua itu bernilai negatif. Jadi negatif momen gaya yang kedua. Nah, berikutnya juga untuk F3 ya, sama ya. Jika ditarik seperti ini, maka dia akan berputar seperti sana ya. Nah, berputar, maka dia akan searah jarum jam. Artinya, momen gaya yang kedua juga bernilai positif sama seperti momen gaya yang pertama. Nah, setelah kita sudah dapatkan ini, mari kita hitung. Nah, jadi adik-adik, perhatikan dulu ya untuk tanda-tanda ini. Nah, bayangkan seperti animasi sudah saya buat sebelumnya. Nah, bayangkan jika misalkan diputar, adik-adik bisa memisalkan seperti pensil ya. Dan perhatikan juga porosnya ya. Kalau misalkan porosnya sebelah sini, bagaimana? Jika porosnya sebelah sini, bagaimana? Nah, gitu. Oke, mari kita lanjutkan. Berarti sama dengan F1 dikali L1 dikurang F2 dikali L2 ditambah F3 dikali L3. Nah, untuk gaya yang pertama katanya besarnya adalah 20 Newton. 20 Newton dikali lengannya adalah 0,7 meter ya. Kalau adik-adik mau ubah menjadi 7/10 untuk memudahkan perhitungan. Dikurang F2-nya adalah 10 Newton dikali lengannya 0,3 atau 3/10 ya. Ditambah F3-nya adalah 40 Newton dikali lengannya 0,7 atau 7/10. Mari kita hitung ya, ini bisa dicoret, ini dengan ini dengan juga bisa, ini dengan juga bisa. Maka hasilnya adalah 2 kali 7 itu 14, maka 1 kali 3 itu 3, 4 kali 7 itu 28. Maka ini hasilnya adalah 14 kurang 3, 11, 11 tambah 28 adalah 39 Newton meter. Nah, itu dia. Karena hasil dari sigma torsinya bernilai positif, artinya setelah diberikan ketiga gaya ini, batang ini akan berotasi searah dengan jarum jam karena bernilai positif. Nah, itu untuk soal yang pertama. Mari kita bahas soal yang berikutnya. Sebatang kayu yang masanya diabaikan dikerjakan gaya pada titik A, B, dan C seperti pada gambar. Bila titik B dipakai sebagai poros, maka momen gaya sistem adalah, berarti porosnya ini ya, yang sudah dibulati hitam. Maka kita lihat dulu ya. Nah, untuk F1, gaya F1 itu membentuk sudut ya 37 derajat. Proyeksikan terlebih dahulu gaya 1 ini ya, menjadi ke sumbu Y, seperti biasa ya adik-adik, sumbu Y, dan juga ke sumbu X. Nah, untuk di sini F1Y, karena sudut yang diapit itu sebelah sini ya, ini kan jauh dari sudutnya ya, F1Y, berarti ini sudah pastikan langsung F sin 37. Nah, gitu. Kalau misalkan tadi sudutnya itu sebelah sini ya, misalkan di sini, maka ini F cosinus 37. Tapi karena ini jauh dari sudutnya ke sebelah sini nih, berarti dia F sinus. Nah, jadi karena ini ya untuk Fx, karena dia mengapit sudutnya ya dengan gaya tersebut, maka ini adalah cosinus ya. Itu cara gampangnya adik-adik ya. Kalau adik-adik lebih suka memproyeksi juga nggak apa-apa. Nah, berikutnya sudah ya, semua sudah tegak lurus. Nah, adik-adik
Perhatikan ya, untuk F1Y ini gayanya itu tegak lurus dengan poros. Akan tetapi untuk Fx ya, F1X ini dia tidak tegak lurus dengan poros. Berarti ini nanti dianggap nilainya sama dengan 0. Oke, maka mari kita hitung momen gayanya sama dengan untuk F1Y. Nah, bayangkan ya, misalkan ini jadi porosnya. Nah, ditarik ya adik-adik, ditarik ke atas, maka ini akan berotasi searah dengan jarum jam ya. Bayangkan ya, seperti animasi yang sebelumnya saya sudah buat. Nah, ini akan searah dengan jarum jam, berarti dia bernilai positif. Berarti tau 1, oke, kita anggap jadi tau 1 ya, karena untuk yang sumbu A kan dianggap nilainya 0 ya. Terus, untuk yang gaya yang kedua, nah, jika misalkan dia diberikan gaya dari bawah, maka dia akan berotasi berlawanan jarum jam. Berarti dikurang momen gaya 2. Untuk F3, nah jika diberi gaya dari bawah dari atas seperti ini, maka dia akan berotasi searah jarum jam ya. Maka akan bernilai positif. Momen gaya 3. Oke, mari kita lihat dulu ya, atau kita hitung dulu jarak dari gaya menuju poros. Untuk momen gaya yang pertama, nah jaraknya menuju pos 20 cm ya, atau di sini kita buat 0,2 meter. Gaya kedua juga sama 0,2 meter. Untuk gaya yang ketiga itu ini 40 tambah 60 berarti jauhnya adalah 0,6 meter. Mari kita hitung sama dengan gaya 1 dikali lengan 1 dikurang gaya yang kedua dikali lengan yang kedua ditambah gaya 3 dikali lengan yang ketiga. Maka sama dengan gaya pertama nilainya adalah ini ya, F sin 37 atau 12 ya dikali sinus 37 dan 0,6 atau 6/10 ya. Berarti ini adalah 7,2 ya adik-adik. Oke. 7,2 Newton dikali L1 nya adalah 0,2 atau 2/10 dikurang F2 nya adalah 4 Newton dikali lengannya 0,2 atau 2/10 juga ditambah F3 nya 8 Newton dikali lengannya 0,6 atau 6/10. Maka sama dengan ini adalah 1,44 ya dikurang 0,8. 8 kali 6 itu 48 ya, berarti 4,8. Oke, maka ini jika dihitung hasilnya adalah 5,44 Newton meter. Nah, itu dia. Nah, berarti karena sigma momen gayanya itu bernilai positif, artinya batang kayu ini akan berotasi searah jarum jam. Nah, itu dia untuk contoh soal yang kedua. Nah, berikutnya bagaimana jika soalnya atau misalkan terletak pada bidang segi 4. Nah, gitu ya. Mari kita bahas soal yang ketiga. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Pada bidang segi 4 ada gaya dan poros terletak di tengah-tengah dari bidang segi 4 ini. Nah, terus selanjutnya juga ada gaya ya yang membentuk sudut. Oke, bagaimana cara mencari momen gaya dari bidang segi 4 ini, dari benda ini? Oke, adik-adik sebelumnya kita cari dulu ya lengan atau jarak gaya kepada titik porosnya. Nah, untuk yang gaya pertama, gaya pertama dengan porosnya itu tidak membentuk tegak lurus ya. Sehingga nanti gaya pertama ini kita anggap saja 0 atau momen gaya yang pertama 0 karena tidak membentuk tegak lurus terhadap poros. Oke. Nah, untuk yang F2 ya dari penelitian ini. Nah, ini kan seolah-olah gayanya dari sebelah sini ya. Gitu. Nah, di sini dia membentuk tegak lurus terhadap porosnya. Saya akan buat seperti ini. Nah, di sini dia membentuk tegak lurusnya. Maka lengannya itu ini. Ini dia lengannya. Oke. Jika ini dari ujung ini ke ujung ini 20 cm, berarti dari tengah ya, ini sebesar 10 cm. Itu nanti untuk gaya yang kedua. Untuk gaya yang ketiga ya, dia membentuk tegak lurus dengan poros itu di sini. Oke, di sini ya. Nah, berarti jarak dari atau lengannya adalah dari sini ke ujung sini.
Jika dari ujung sini ke ujung sini 40 cm, berarti dari tengah adalah 20 cm ya. Jadi ini 20 cm. Nah, berikutnya untuk gaya yang ketiga. Nah, pada gaya yang ketiga ini, adik-adik lihat dia membentuk sudut. Sama seperti soal sebelumnya, kita harus proyeksikan ya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Oke, ini misalkan F3Y-nya, ini F3X. Oke, karena pada sumbu X ini dia mengapit sudut dengan gayanya, berarti ini sama dengan F3 kali kosinus 45 derajat. Nah, ini karena jauh dari sudutnya, berarti yang ini adalah F3 dikali sin 45 derajat. Oke, nah setelah itu kita lihat ya, untuk F3Y dia membentuk tegak lurus di sini. Sini ya, dia membentuk tegak lurus dengan titik porosnya, berarti lengannya adalah dari sini ke sini, yaitu sebesar 20 cm. Untuk F3X ya, dia membentuk tegak lurus dengan poros itu terletak di sini. Berarti lengannya dari titik poros ke sini adalah 20 cm, berarti ini 10 cm ya. 10 cm. Oke, maka sigma momen gaya sama dengan, kita lihat ya, karena F1 ini dianggap 0 langsung ke F2. Jika ini poros ya, ditarik gaya seperti ini. Oke, ditarik maka dia akan searah dengan jarum jam. Benar ya? Nah, berarti ini bernilai positif. Berarti momen gaya 2. Untuk F3 ya, jika dia ditarik ke bawah seperti ini, maka ini juga akan searah jarum jam. Berarti tambah momen gaya yang ketiga. Oke, untuk yang F3Y, jika dia ditarik ke bawah seperti ini, dia akan berotasi berlawanan jarum jam ya. Berarti ini bernilai negatif untuk, maaf, ini F4 ya. Oke, berarti ini F4 semua ya. Oke, berarti untuk sigma untuk momen torsi momen gaya dari 4 yaitu bernilai negatif. Nah, untuk yang F4X, jika ditarik gaya seperti ini, dia akan searah jarum jam ya. Berarti dia bernilai positif momen gaya 4X. Oke, nah berikutnya mari kita kerjakan. Ini adalah F2 dikali lengan 2 ditambah F3 dikali lengan 3 dikurang F4Y dikali lengan 4Y ditambah F4X dikali lengan 4X. Oke, nah sekarang adik-adik kita hitung dulu ya ini. F4 dikali sin 45, berarti 40 akar 2 dikali setengah akar 2. Ya, ini nanti jawabannya adalah 40 kali setengah itu 20, akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Berarti ini adalah 40 ya. Berikutnya untuk yang ini sama dengan 40 akar 2 dikali, sama ya, setengah akar 2 juga. Ini berarti hasilnya sama 40. Oke, berarti sama dengan F2-nya adalah 20 Newton dikali, ini tadi L2 ya. L2 10 cm atau 1/10 meter. Kita ubah ke dalam meter. Ditambah F3-nya adalah 10 Newton dikali L3. Ini tadi L3 ya. 20 cm atau 2/10 meter dikurang F4Y-nya adalah 40 dikali L4Y-nya ini ya, ini L4Y 20 cm atau 2/10 juga ditambah untuk F4X itu tadi 40 juga ya, 40 dikali ini lengannya ya, L4X atau 1/10. Kita ubah semua ke dalam meter, maka sama dengan 20 kali 1/10 adalah 2 ditambah 10 dikali 2/10 adalah 2 dikurang, oke ini coret-coret berarti ini 8, terus ini tambah 4, maka hasilnya adalah sama dengan
0. Jika momen gayanya sama dengan 0, berarti benda tersebut tidak berotasi atau benda tersebut akan diam. Nah, itu dia ya adik-adik untuk soal yang ketiga. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai momen inersia.